Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Sunbreeze Tarot. Salam perkenalan dari saya dan semoga sihat-sihat dan bahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan cahaya kasihmu atau pesanan dari jiwanya si dia untuk kamu. Suara yang tidak pernah kamu dengarkan. Apakah sesuatu yang ingin diungkapkan oleh si dia kepada kamu? Kita akan mencari tahu ya sebentar lagi. Seperti biasa, ini adalah general reading atau bacaan umum. Dan bacaan ini adalah untuk semua jenis hubungan ya. Sebelum kita mulakan, jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share dan subscribe. Terima kasih semua. Baik teman-teman, kita akan mulakan. Teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan ya pesanan dari jiwanya si dia ya. Apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu ya? Baik teman-teman, seperti biasa kita akan mula menarik energi utamanya dahulu ya teman-teman. Bagaimanakah energi si dia saat ini ya? Kita akan mencari tahu energi keseluruhan si dia saat ini ya, seseorang yang kamu fikirkan. Bagaimanakah energi keseluruhan si dia saat ini? Bagaimanakah energi si dia saat ini? Baik, teman-teman, di sini kita ada card wisdom. Kebijaksanaan ya. Kamu berdealing dengan seseorang yang sangat bijaksana di sini ya. Kita akan lihat lagi bagaimanakah energi utama dia saat ini. Self-love ya, seseorang yang sedang healing ya, seseorang yang sedang menjalankan self-love ya, lebih meluangkan masa kepada diri dia ya, dan lebih menumpukan perhatian kepada kehidupan sehariannya si dia ya. Kita lihat lagi bagaimanakah energi utama dia saat ini. Beginnings ya, beberapa di antara kamu hubungan ini masih baru, ataupun seseorang ini akan memulakan ya sesuatu yang baru dengan kamu ya. Itu yang saya lihat di sini ya. Tetapi di sini kita ada self love ya. Adakah kemungkinan hubungan ini sedang terjedah ya, ataupun kamu saling mendiamkan satu sama lain? Kita akan lihat dengan lebih jauh ya teman-teman. Bottom of the deck kita ada action ya. Seseorang yang akan beraksi di sini. Baik, kita lihatkan lagi teman-teman. Siapakah dia yang ingin menyampaikan pesanan dari jiwanya dia? Bagaimanakah energi si dia saat ini ya? Siapakah dia yang berdealing dengan kamu saat ini? Bagaimanakah energi hubungan ini saat ini? Keep an open mind. Codependency. Berfikiran terbuka ya, senantiasa berfikiran terbuka. Ada ketergantungan di dalam hubungan ini. Kita lihat lagi bagaimanakah energi hubungan ini saat ini. Wow, children. Sekali lagi melibatkan anak-anak di sini ya, teman-teman. Baik, bottom of the deck di sini kita ada you deserve love ya. Kamu ialah seseorang yang pantas disayangi, pantas dicintai ya. Kita akan melihat dengan lebih jauh. Bagaimanakah kondisi hubungan ini saat ini? Bagaimanakah kondisi hubungan ini saat ini? Wow, di sini kita ada the chaser ya. Teman-teman, saya dapat merasakan ya,
salah satu daripada kamu di sini ya, mengejar di dalam hubungan ini ya, lebih memperjuangkan hubungan ini ya. Step in the back ya, heartbreak, pain ya, separation ya. Beberapa di antara kamu hubungan sudah pun terhenti ya, terjeda ya. Sama ada berpisah secara langsung ataupun secara tidak langsung ya. Ada rasa kesakitan hati di sini ya. Wow, kisses ya. Unconditional love, giving and receiving affection ya. Saling memberikan cinta ya kepada satu sama lain. Saya dapat merasakan energy longing ya untuk seseorang mungkin ingin mencium kamu di sini ya. The sword and the rose adalah bottom of the deck ya. Akan adanya kejelasan ya di dalam hubungan ini kalau saya lihat ya teman-teman. Akan ada kejelasan di dalam hubungan ini. Baik teman-teman, kita akan lihat dengan lebih jauh ya. Saya dapat merasakan beberapa di antara kamu mungkin sudah tidak berkomunikasi ataupun sedikit komunikasi ya. Mengapa? Sebab di sini kita ada kat tengahnya self-love ya. Self-love, seseorang ini sedang menarik diri daripada hubungan ini ya. Seolah-olah dia dalam keadaan diam. Mungkin kamu dengan dia saling ghosting atau memberikan silent treatment. Masing-masing cuba healing di sini. Dan ada keinginan daripada seseorang ini ya, salah satu daripada pesanan jiwanya, dia ingin memulakan sesuatu yang baru dengan kamu ya. Dan kamu berdealing ya teman-teman dengan seseorang yang sangat bijaksana. Apa maksudnya teman-teman? Seseorang yang bijaksana ni selalunya akan mengatur langkahnya ya untuk memperbaiki hubungan ya teman-teman. Kamu sesuaikan sebab bacaan ini adalah untuk semua jenis hubungan ya. Dan dia merasakan kamu ialah seseorang yang pantas untuk diperjuangkan. Kamu pantas untuk dicintai di sini ya teman-teman. Itu yang saya rasakan ya. Dan di sini saya dapat merasakan energi kuat ya. Saya merasakan energi kamu ya teman-teman, yang banyak memperjuangkan hubungan ini. Dan you are the chaser in the relationship ya. Dalam erti kata lain, kamu yang banyak mengejar. Seolah-olah impresi yang saya dapat di sini, kamu berdiri dengan seseorang yang berlari dan kamu yang mengejar di sini ya, begitu. Ataupun energi pembacaan boleh terbalik ya, vice versa antara kamu dan dia. Tapi saya merasakan kamu yang mengejar di sini ya teman-teman. Dan at the end ya, akan ada sebuah kejelasan di dalam hubungan ini. Kerana saya melihatkan seseorang ini, walaupun dia menarik diri untuk self-love ya, dia inginkan memulakan sesuatu yang baru ya dengan kamu di sini ya. Ada keinginan daripada sikap bijaksana si dia untuk memulakan sesuatu yang baru dengan kamu ya. Mungkin dia ingin datang dengan versi terbaiknya diri dia. Lantas dia perlu self-love dahulu ya, memperbaiki diri, memperbaiki keterampilan dia ya, memperbaiki cara dia menampilkan diri dia di hadapan kamu. Dan hubungan ini ada codependency ya teman-teman ya, saling ketergantungan antara satu sama lain. Kad ini sering terbuka ya dalam pembacaan saya. Dan beberapa di antara kamu mempunyai anak ya. Untuk kamu yang single ya, yang tidak mempunyai anak, mengapa kita ada energi anak-anak di sini ya? Saya rasa kamu dengan dia saling menyukai kanak-kanak di sini ya teman-teman. Dan juga energi single parents juga hadir ya teman-teman. Kita akan lihat dengan lebih jauh menggunakan kad tarot ya teman-teman. Apakah pesanan dari jiwanya untuk kamu ya? Cahaya kasihnya ya. Kita akan melihatkan tema readingan hari ini ya. Apakah pesanan dari jiwanya si dia untuk kamu? Mungkin sesuatu yang dia tidak dapat sampaikan ya kepada kamu, sebab hubungan ini sedang terjedah ya. Tiada komunikasi, sedikit komunikasi, ghosting ya, saling mendiamkan. Dan beberapa di antara kamu ya, memang ada kad yang menyatakan telah wujudnya separation ya. Perpisahan, sama ada perpisahan ini secara langsung ataupun tidak ya teman-teman. Sama ada perpisahan ini secara langsung ataupun tidak, telah berlakunya sebuah perpisahan ya. Mungkin perpisahan yang diam-diam di sini ya, yang menyebabkan kamu ya merasakan tidak jelas dalam hubungan ini tentang kedudukan kamu. Lantas kamu mengejar-kejar ya untuk mendapatkan sebuah penjelasan daripada si dia. Kamu takkan terkejar-kejar sekiranya kamu tahu kedudukan kamu di dalam hubungan ini ya. Itu yang saya rasakan ya teman-teman. Kita lihat dengan lebih jauh pesanan dari jiwanya si dia. Apakah pesanan yang ingin disampaikan kepada kamu? Baik teman-teman, kita lihatkan. Di sini kita ada Six of Pentacles. Kita ada Ace of Wands.
Six of Swords, King of Wands, Two of Wands, kita ada The Temperance, dan di sini kita ada Two of Pentacles. Okey teman-teman, daripada taburan kad yang pertama ya, yang terbuka di sini ya, saya dapat merasakan energi ketidakseimbangan ya, yang telah berlaku di dalam hubungan ini sejak kebelakangan ini ya. Ketidakseimbangan yang macam mana tu teman-teman? Seorang yang lebih memberi dan seorang lain hanya menerima. Itu yang menyebabkan off balance ya. Dari sisi memberi dan menerima itu tidak balance ya teman-teman. Saya melihatkan seolah-olah kamu yang banyak memberi dan seorang lain ini yang kamu fikirkan hanya menerima ya. Dan saya tidak merasakan dia selesa ya, dengan keadaan ini ya. Beberapa di antara yang kamu fikirkan di sini, si dia tidak merasa selesa ya. Dia tidak merasakan seolah-olah dia mengambil kesempatan dari diri kamu ya. Itu yang saya rasakan di sini ya. Lantas dia merasakan begitu minder ya, begitu rendah diri dan ingin menarik diri untuk introspeksi diri dan melihatkan hubungan ini ya dengan lebih jelas. Kamu banyak memberi daripada segi emosi dan lebih memberi daripada segi sisi material. Kebelakangan ini ya teman-teman, kamu banyak memberi dan mendorong dari sisi material dan seseorang ini merasakan agak rendah diri. Apakah pekerjaan dia tidak begitu baik jika dibandingkan dengan kamu ya, dan dia merasakan begitu malu ya teman-teman, seolah-olah dia kebelakangan ini ya, pemberian kamu itu terlalu banyak. Kamu mengejar ya teman-teman, dan lantas kamu sentiasa memberi. Dan seseorang ini merasakan seolah-olah dia tidak dapat bernafas lagi. Bagaimana tu teman-teman? Maksud saya bukan dia tidak sukakan kamu ya teman-teman. Dia merasakan pemberian kamu itu telah terlalu banyak. Dan dia sendiri merasakan malu ya, merasakan rendah diri, lantas berundur perlahan-lahan untuk memperlihatkan mengapa kamu begitu memperjuangkan si dia ya. Dan beberapa di antara kamu saya lihatkan ya, hubungan telah pun berenggang ya. Walaupun sedemikian, masih ada semangat cinta itu ya teman-teman. Cinta dia kepada kamu tidak berkurangan ya teman-teman. Kamu ini sangat penting di matanya si dia. Dia sangat mementingkan kamu dan cinta kamu semakin bertumbuh ya di mata si dia ya. Tetapi saya melihatkan ya teman-teman, kamu berdiri dengan seseorang yang banyak menyembunyikan hal-hal peribadi dia. Khususnya teman-teman, jika dia mengalami masalah ya teman-teman, dia tidak mahu memperlihatkan itu depan kamu ya. Seolah-olah egonya akan tercedera begitu teman-teman. Dia menjaga kewibawaan dirinya dan dia tidak mahu begitu menonjolkan kesukaran dia saat ini. Saya rasa apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu ya teman-teman, yang dia masih mencintai kamu, tetapi dia ingin kamu cuba menyeimbangkan pemberian kamu kepada dia. Dia merasakan kamu banyak mengejar dan terlalu banyak memberi di sini. Lantas dia merasakan begitu malu ya teman-teman ya, dan merasakan agak sukar untuk menyeimbangkan diri dia dengan kamu di sini. Kerana pada awal hubungan ya teman-teman, dia sangat merasakan kenyamanan dengan kamu dan masih merasakan kenyamanan dengan kamu. Dan dia tidak mahu mengambil kesempatan ke atas diri kamu, lantas dia berundur untuk healing ya teman-teman, supaya kamu dapat menarik atau menerima kod-kod ataupun signal daripada si dia yang dia ingin kamu berhenti dahulu ya. Berhenti untuk seolah-olah memberikan dia ruang dan masa untuk mengusahakan sesuatu yang terbaik di dalam hubungan ini. Dia ingin dia yang lebih dominan, begitu teman-teman. Bukan kamu saja memperjuangkan, tapi dia merasa rendah diri dan dia rasa dia harus memperjuangkan hubungan ini seperti kamu. Dan dia dapat merasakan untuk masa ini ya teman-teman, dia masih belum dapat memenuhi itu ya. Dia ingin memperjuangkan ya, ingin mengusahakan hubungan ini seperti kamu, tetapi buat masa ini dia belum dapat mencapai ke tahap itu.
Ya teman-teman, dia masih juggling teman-teman. Dia masih juggling dalam keadaan kerjaya dia. Apakah kamu berdiri dengan beberapa yang masih belum dalam segi belum stabil ya dari segi kerjaya, sebab mungkin dia kehilangan kerjaya, menukar pekerjaan atau sukar untuk mendapatkan kerja, ataupun gaji yang dia terima ya teman-teman tidak begitu lumayan di sini. Dan dia merasakan minder. Sebab dia rasa kamu lebih berupaya untuk memperjuangkan hubungan ini. Kalau kamu ialah wanita yang menonton, dia merasakan, wow, ini tidak sepatutnya berlaku seperti ini ya. Sepatutnya lelaki ya, si pria yang sepatutnya memperjuangkan, yang lebih dominan di dalam hubungan. Tetapi apabila kedudukan keuangan kamu lebih baik, seolah-olah kamu yang lebih berkuasa di sini. Dan dia merasakan minder ya. Dia merasakan rendah diri di dalam hubungan ini. Teman-teman, saya tidak merasakan energi negatif ya so far. Tapi saya merasakan dia tidak ingin kamu terlalu memperjuangkan dia. Sebab dia merasakan, dia melihat kamu adalah seorang yang pantas untuk menerima cinta yang lebih baik daripada seseorang. Dan dia rasa kamu pantas untuk dicintai dan kamu berhak menerima sesuatu yang lebih baik. Dia seolah-olah berasa tidak keyakinan diri ya. Dia mencintai kamu di sini teman-teman. Tetapi pergerakan si dia ini apabila dia menimbang-nimbangkan sesuatu, pergerakan dia kepada kamu memang sangat lambat teman-teman. Sangat-sangat lambat, sangat-sangat slow pergerakan dia di sini ya. Dan apabila dia dihadapkan kepada satu pemilihan ya, ataupun untuk memberikan sebuah keputusan kepada kamu, kamu akan merasa begitu lelah untuk menunggu keputusan si dia. Memang tidak akan adanya kejelasan di dalam hubungan ini. Seolah-olah dia menunda-nunda, delaying the matters further, begitu ya teman-teman. Dan saya juga dapat merasakan beberapa di antara kamu memang berdiri dengan seorang yang berjarak jauh di sini ya. Long distance relationship juga hadir ya. Dan seseorang ini sedang hanya mampu melihat kamu dari kejauhan. Seolah-olah dia hanya mampu memantau situasi ini. Dan dia berusaha teman-teman, dia berusaha, tetapi usaha dia, keberhasilan itu agak lambat. Dan ini menyebabkan dia merasa begitu rendah diri, lantas berundur untuk memperbaiki situasi keuangan dia. Keberhasilan dia begitu lambat di sini teman-teman. Saya tidak tahu apa yang berlaku dengan dia ya. Sama ada dia menukarkan pekerjaan dia, ataupun sedang menukar pekerjaan ya, ataupun pekerjaan ini tidak begitu memberikan gaji yang begitu lumayan kepada si dia di sini ya. Dan apabila dia sering menerima daripada kamu, dia merasakan diri dia begitu kecil teman-teman. Dan apa yang ingin disampaikan daripada jiwanya untuk kamu, untuk memberikan dia sedikit masa teman-teman. Itu yang saya rasakan ya. Kita akan clarify ya, kad daripada taburan pertama ini ya. Kita akan lihat lagi, apakah pesanan daripada jiwanya si dia untuk kamu ya, yang harus kamu ketahui. Adakah dia mencintai kamu? Ya, jawapannya ya teman-teman. Dia sangat mencintai kamu dan seseorang ini datang dan pergi di dalam hidup kamu ya. Dia datang dan pergi sesuka hatinya ya. Dia datang dan pergi tanpa memberikan kamu sebuah kepuasan. Tapi dia senantiasa datang dan pergi secara tidak langsung untuk memberitahu kamu, ini adalah signalnya si dia ya. Dia datang dan pergi supaya untuk mensignalkan kepada kamu dia masih berada di dalam hubungan ini. Tetapi tidak ada kejelasan teman-teman ya. Dia masih lagi shuffling ya. Masih lagi shuffling. Kita lihat dengan lebih jauh ya teman-teman. Pesanan daripada jiwanya si dia untuk kamu di sini. Wow, kita ada The Hierophant. Baik teman-teman, energi yang terkuat di sini ya teman-teman. Kita mempunyai zodiak berelemen tanah ya. Capricorn, Taurus, Virgo hadir. Yang terkuat di sini so far ialah Taurus ya teman-teman. Kita juga ada zodiak berelemen api, Aries, Leo, Sagittarius juga kuat hadir di sini. Dan juga kita juga ada zodiak berelemen udara, Gemini, Libra, Aquarius ya. Okey, kita akan lihat lagi dengan lebih jauh ya. So far ini yang elemen yang tertarik di sini ya. Kamu berdiri dengan seseorang yang kaku di dalam hubungan ini ya teman-teman. Itu yang saya lihatkan ya. Seseorang yang kaku, yang agak sukar untuk mengubah ya. Agak sukar apabila kamu suruh dia mengubahkan cara dia. Dia agak sukar untuk mengubahkan cara dia.
Dia sudah terbiasa dengan cara-cara dia mengendalikan sesuatu di dalam hubungan, ya. Dan dia agak kaku, ya teman-teman. Seolah-olah dia tidak tahu dan tidak dapat berbuat apa-apa untuk kamu di sini. Lantas merasakan sangat minder, sangat rendah diri, ya teman-teman. Kita lihat lagi di sini ada Five of Swords, ya teman-teman. Kita lihat dengan lebih jauh, ya teman-teman. Five of Swords, dan kita juga ada Five of Wands, ya, bersebelahan dengan satu sama lain, yang menunjukkan ketidakstabilan, ya, di dalam hubungan ini, ya. Kita lihat lagi. Knight of Wands, Eight of Pentacles, Three of Swords. Akhirnya keluar juga kad ini, ya teman-teman, energi orang ketiga, ya. Ada cinta segitiga di sini, and Queen of Wands. Baik teman-teman, bottom of the deck di sini kita ada Three of Wands, ya. Memang confirm, ya teman-teman, beberapa di antara kamu berdiri dengan cinta yang bersegi-segi di sini, ya. Sama ada kamu yang sudah berpasangan, ataupun kamu berdiri dengan seorang yang single, dan dia yang sudah berpasangan, yang kamu yang single, ataupun single parents di sini, ya. Teman-teman, ini adalah untuk semua jenis hubungan, ya, bacaan ini, ya. Teman-teman, seseorang ini tidak ingin menyakiti kamu, ya teman-teman. Sebab seolah-olah keadaan dia tidak begitu sure, teman-teman. Dia tidak begitu sure dengan kondisi keuangan dia. Dan dia masih berusaha dengan sangat gigih, ya. Masih berproses untuk menstabilkan keadaan keuangan dia. Dia seolah-olah ingin sama level dengan kamu di sini, ya. Saya merasakan energi seolah-olah kamu lebih stabil jika berbandingkan dengan si dia. Tetapi dia ada keazaman untuk mewujudkan sebuah permulaan baru dengan kamu. Dia ingin datang dengan penampilan yang baru, dengan image yang baru, ya. Supaya kamu look up to this person, ya. Supaya dia ingin seolah-olah meraihkan sesuatu daripada kamu di sini. Mungkin dia ingin kamu melihatkan dia sudah berubah, ya. Dia seorang berstatus yang lebih baik daripada sebelumnya. Begitu teman-teman, ya. Dan juga beberapa di antara kamu memang berdiri dengan seseorang yang berjarak jauh di sini, ya, long distance relationship. Dan memang beberapa kad di sini menunjukkan, ya, walaupun ada kerenggangan hubungan, seseorang ini masih hanya mampu dalam situasi kaku dan memantau kamu dari kejauhan. Ya teman-teman, dia tidak begitu stabil, tetapi dia seolah-olah ingin mengikat kamu. Dan pada waktu yang sama, walaupun dia ingin mengikat kamu, dia tidak ingin kamu berharap terlampau banyak daripada si dia. Bagaimana tu teman-teman? Begini teman-teman, dia belum begitu sedia, ya, untuk daripada sisi keuangan untuk membawa hubungan ini ke arah komitmen, ya, ke tahap yang lebih serius. Tetapi pada waktu yang sama, dia tidak mahu kehilangan kamu. Seseorang yang bijaksana seperti si dia ini, ya, berfikiran dengan sangat dalam dan sedang mengatur langkah. Ya, dia mengatur langkah di dalam hubungan ini. Bagaimanakah cara seterusnya, cara yang lebih baik untuk mengikat kamu di dalam hubungan ini. Tetapi pada waktu yang sama, there is no promise. Seseorang ini pesanan dari jiwa dia yang terdalam, ya. Dia tidak dapat memberikan kamu apa-apa janji yang kukuh. Tetapi dia ada keinginan, ada kegairahan untuk memiliki kamu. Impression yang saya dapat di sini, ya teman-teman, jika kamu benar-benar mencintai dia, ya, hubungan ini is going to be a long journey, ya, ataupun akan memakan masa. Teman-teman, hubungan ini pasti akan memakan masa. Sebab seseorang ini dia sedang berusaha, ya. Ada sisi dia yang sedang berusaha untuk pulihkan keadaan kestabilan keuangan dia dan kedudukan dia dengan kamu. Dan seolah-olah, ya teman-teman, ya, saya mendapat impression, ya, apabila seseorang ini bertemu dengan kamu, ya, ataupun kamu dengan dia bertemu secara langsung dan keluar bersama-sama, dia merasakan begitu rendah diri. Seolah-olah dia tidak dapat sekedudukan dengan kamu. Seolah-olah taraf dia tu begitu low, ya, dan dia berasa sangat malu kerana dia melihatkan kamu bergaul dengan the opposite sex, ya, yang lebih kerjaya mereka yang lebih baik. Dan apabila, sebagai contoh macam ni teman-teman, katakanlah si dia ini lelaki, kamu yang menonton adalah perempuan, ya. Begini, saya bagi contoh, ya.
Kamu sesuaikan dan terbalikkan dengan kedudukan kamu. Katakanlah kamu sama ada lelaki ataupun wanita yang menonton video ini. Kamu keluar dengan si dia. Dan apabila dia melihatkan kamu dengan mungkin lelaki lain atau wanita lain, dia merasakan sangat berjarak dengan kamu. Kerana kamu dengan kawan-kawan kamu, tarafnya agak sama. Tetapi si dia ini, tarafnya begitu rendah. Dan lantas dia otomatisnya menarik diri. Dan kamu tidak tahu apa yang berlaku, lantas kamu mengejar-genjar dia di dalam hubungan ini. Lebih kamu mengejar, lebih dia seolah-olah ditakutkan oleh kamu. Bukan takut kerana dia tidak cinta, dia takut kerana dia sangat mencintai kamu. Tetapi dia ingin membaik pulihkan taraf dia supaya sama taraf dengan kamu. Saya tidak tahu ya teman-teman bagaimana untuk saya menyatakan ini ya. Taraf ini sama ada daripada kerjaya ataupun ada perbezaan antara kamu dengan si dia di sini. Yang pasti perbezaan itu ketara. Dia ingin melepaskan kamu, dia tidak ingin bersaing lagi. Tetapi sukar untuk melepaskan kamu. Lantas dia memiliki pergolakan batin siang dan malam. Memikirkan bagaimana. Beberapa di antara kamu dihadapkan dengan cinta segitiga ya di sini ya teman-teman. Dan pergolakan batin di dalam diri seseorang ini sangat hebat. Sudah tentu ya teman-teman, kalau cinta triangle tu memang akan ada pergolakan batin yang sangat-sangat sukar untuk dia buat keputusan, juggling. Dia kena jaga, kalau untuk kamu yang berdiri dengan seseorang yang sudah berpasangan, dia kena menjaga hati pasangannya. Dan dia juga kena menjaga hati kamu. Dan apatah lagi teman-teman, beberapa yang melibatkan anak-anak. Kad ini memang keluar sendiri ya, bukan saya ingin ulangi ya. Apabila keluarnya codependency anak-anak, saya harus mengatakan perkara yang sama. Dan ada rasa sakit hati ya teman-teman yang kuat di sini ya. Apabila hubungan ini sudah terjedah ya, saya merasakan seseorang ini merasakan sangat cemburu teman-teman. Apabila kamu menjauhkan diri, hubungan makin merenggang ya. Dia merasa sangat cemburu teman-teman. Dia merasakan kehilangan kamu di sini. Beberapa di antara kamu memang sudah berhubungan dengan seseorang yang memang sudah confirm berpasangan, sudah bernikah ya. Cinta bersegi-segi memang wujud dalam pembacaan ini ya. Dan dia sedang memfokuskan energi dia kepada pekerjaan. Dan dia pesanan daripada jiwa dia lah apa teman-teman? Secara garis besarnya, dia tidak pasti teman-teman sama ada kamu boleh menunggu dia di sini. Itu yang saya rasakan ya. Pesan utama dari jiwanya si dia ini, dia tidak pasti sama ada kamu boleh menunggu. Apa harapan dia teman-teman? Dia ingin kamu menunggu. Dan it's going to be a journey ya. Percintaan ini akan menjadi sebuah perjalanan. Tetapi pasti ya akan ada kejelasan di akhirnya. There will be light at the end of the tunnel. Tapi sama ada kamu sanggup menunggu ataupun melepaskan. Dan seseorang ini senantiasa want to renew ya. Sentiasa ingin memperbaharui hubungan kamu dengan dia. Tetapi jauh di dalam lubuk hatinya terdalam, dia merasakan kamu adalah seorang yang sangat baik dan kamu pantas dicintai. Dia ada doakan yang terbaik untuk kamu, ingin melepaskan kamu, tapi dia tak sampai hati untuk lepaskan kamu. Macam ingin seolah-olah kamu berada di tangan dia ya, dan dia masih menggenggam. Apabila dia ingin melepaskan, dia akan genggam semula. Itu impression yang saya dapat melihat di sini ya teman-teman. Kita lihatkan bottom of the deck di sini ya. Hanya mampu memantau, masih berdiri, tidak tahu bagaimana untuk mengembangkan ataupun untuk progreskan hubungan ini ke depannya. Dia tidak tahu bagaimana caranya dan keadaan dia sekarang kaku teman-teman. Dan apa pesanan dia yang lain? Dia ingin kamu menunggu. Apakah kamu sanggup menunggu? Dia perlukan kesabaran kamu ya teman-teman. Kalau kamu rasa hubungan ini telah berulang kali dengan sangat lamanya, keputusan itu di tangan kamu ya teman-teman, sebab kamu akan tahu dengan lebih baik ya. Sebab kamu dapat relate ataupun kamu akan sesuaikan dengan kondisi hubungan kamu di sini ya. Sebab ini energi ramai orang di sini. Dan saya merasakan ya, perjalanannya akan jauh ya. Perjalanan dalam hubungan ini agak jauh ya. Tengok teman-teman ya, the wheel of fortune. Seseorang ini sudah berpasrah teman-teman ya di dalam hatinya. Berpasrah ya, tetapi masih menggenggam kamu. Dia hanya boleh berpasrah kepada takdir.
Beberapa di antara dia di sini memang menyakitkan hati kamu, ya, sangat menyakitkan hati kamu. Dan saya dapat merasakan beberapa di antara kamu banyak yang menangis untuk si dia di sini. Air mata yang berlimpah-limpah di sini saya dapat rasakan, ya. Dan dia sedar, ya teman-teman, dia mengetahui itu. Sebab itu ada keikhlasan untuk melepaskan kamu. Dia cuba, ya teman-teman, kita ada Six of Swords di sini. Dia ada cuba melepaskan. Tetapi kalau kamu lihat di dalam sampan ini, ya, Six of Swords ini di sini, ya, ada seorang wanita yang lain di sini. Wanita itu tetaplah kamu, ya. Dia tetap membawa kamu walaupun dia beredar. Apa maksudnya teman-teman? Kalau dia ingin beredar dengan orang lain sekalipun, dia masih membawa kamu bersama-sama dengan dia. Saya melihatkan, ya, hubungan di sini ada hubungan yang sangat challenging, ya. Hubungan yang sangat mencabar, ya teman-teman. Dan dia melihatkan kamu, ya, seseorang yang sangat berdikari, ya, seorang yang sangat mampu melakukan apa-apa saja. Kalau kamu adalah seorang wanita yang menonton di sini, kamu seorang wanita yang kuat, ya. Kamu mampu melakukan apa saja dan kamu bersinar, ya teman-teman. Dan itu menarik si dia di sini, ya. Dia sangat bergairah kepada kamu, ya. Dia beberapa kali, ya teman-teman, ingin datang memberikan kamu sebuah tindakan. Dia ingin bertindak untuk melakukan sesuatu, tetapi di akhir-akhirnya pergolakan batin dia menarik dia semula ke tempat asalnya. Dia ingin bertindak, tetapi something came off at the last minute dan dia tidak berjaya untuk melakukan itu. Apakah pasangan sahnya telah mengetahui mengenai hubungan ini untuk mereka yang sudah berpasangan, ya? Dan apabila dia ingin datang kepada kamu, last minute-nya akan ada last minute change. Dan kamu berdilin, ya teman-teman, dengan seseorang yang sangat ego di sini, ya. Seseorang yang sangat sukakan kebebasannya di sini, ya teman-teman. Beberapa di antara dia, ya, memang inginkan kesempatan baru di dalam hubungan ini, ingin mulakan sesuatu yang baru dengan kamu. Tetapi dia tidak begitu yakin, teman-teman. Dia memantau kamu dari kejauhan, mencari tahu tentang kamu, dan dia tidak yakin sama ada kamu masih akan berada di sisinya si dia. Dia merasakan kamu sudah sedikit sebanyak going away, ya. You are moving away secara perlahan, ya. Kamu tidak lagi seperti dulu, seseorang yang sangat memperhatikan dia, memberi kepada dia. Dan dia merasakan perbezaan itu sekarang dengan sangat ketara. Dan sebab keegoan si dia ini, ya teman-teman, dia merasakan terluka, teman-teman. Walaupun dia tidak mahu mengakuinya, dia terluka di sini, ya. Beberapa di antara kamu sudah cuba move on, ya. Menumpukan perhatian kamu pada pekerjaan, kehidupan seharian kamu dan tidak mengendahkan lagi si dia ini. Tetapi rasa sakit itu masih wujud di dalam diri kamu, ya teman-teman. Rasa sakit itu masih wujud di dalam diri kamu, ya. Apakah dia mencintai kamu? Ya, teman-teman. Dia seseorang yang hari ini panas, esoknya sejuk. Sebab dia tidak pasti, teman-teman. Saya merasakan hubungan ini, ya, memang khususnya untuk hubungan yang bersegi-segi di sini, ya, complicated relationship. Dan seorang di sini, ya, kamu berdilin dengan seseorang yang tidak terburu-buru, teman-teman. Kerana banyak yang perlu dipertimbangkan, sama ada pasangan sahnya, anak-anak, ataupun tidak mendapat dukungannya daripada keluarga. Banyak yang perlu dipertimbangkan di sini. Dan seperti saya katakan tadi, apabila dia ingin maju ke depan, ada sahaja last minute change, ya, yang berlaku menyebabkan tindakan dia ditarik balik. Dari sisi yang lain, seseorang ini memang tidak mahu terburu-buru. Dia merasakan kalau dia terburu-buru di dalam hubungan ini, dia akan kehilangan hubungan ini. Dia play safe, play hard to get, supaya kamu senantiasa berada di sisi dia. Adakah dia menghargai kamu di sini? Ya, teman-teman, dia menghargai kamu. Kamu adalah seorang yang sangat penting di matanya si dia, ya. Dia sangat sukakan keberanian kamu, confident kamu, semangat kamu. Ya, dia sangat suka sifat kamu yang suka memberi, ya. Dia ingin meet the standard di sini, ya, teman-teman. Dia mencintai kamu. Tetapi tidak banyak yang dapat dia lakukan sekarang, ya, teman-teman. Itu yang saya perhatikan. Dia tidak dapat banyak yang dia lakukan di sini untuk kamu, ya. Pesanan apakah yang ingin disampaikan secara keseluruhan, teman-teman? Dia takut, ya teman-teman, kalau kamu move on dari dia. Dia tahu, dia sudah menyedari itu, ya teman-teman.
Dia sudah menyedari kamu telah pun move on sedikit ya, sedikit demi sedikit daripada si dia di sini. Dia telah menyedari itu ya teman-teman. Dia telah dapat menangkap energi itu ya. Dan ada beberapa di antara kamu juga sudah seolah-olah ya dapat menumpukan kepada kehidupan kamu, cuba bersikap positif di sini, dan dia juga dapat merasakan koneksi batin antara kamu dengan dia sudah terhenti. Maksudnya apa teman-teman? Energi kamu itu sudah dia tidak dapat mengesan energi radar itu lagi daripada kamu. Vibrasi daripada kamu seolah-olah telah terhenti ya teman-teman, dan dia dapat merasakan seolah-olah energi itu tidak dapat cannot reach this person anymore ya. Maksudnya energi itu sudah tidak sampai kepada dia. Seolah-olah energi yang selalunya dia dapat rasakan koneksi dengan kamu itu dah terputus, dan dia merasakan kamu memutuskannya. Teman-teman, banyak energi yang tertarik di sini ya. Adakah bacaan ini negatif? Cinta di sini complicated. Cinta yang memerlukan seorang ini untuk berfikir dengan bijaksana. Dan banyak sisi yang perlu dia fikirkan sebelum dia maju ke depan dengan kamu. Dan saya juga dapat merasa beberapa di antara kamu juga berhadapan dengan energi yang sama. Mungkin kamu juga ingin bertindak, tetapi ada banyak yang menghalang kamu di sini. Dan kamu berdiri dengan seseorang yang tidak terburu-buru di dalam hubungan. Dia memberikan kamu ruang, dan apabila dia memberikan kamu ruang, kamu merasakan sangat lonely ya, sangat lonely. Sebenarnya bukan sebab dia tidak mencintai kamu, tetapi dia tahu tidak harus begitu menekan partner di sini ya. Dia tidak mahu begitu pushy kepada kamu. Dan seolah-olah dia ingin kamu berdua saling introspeksi diri dan melihatkan keadaan ini dengan baik. Pesanan daripada jiwanya yang terdalam teman-teman, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dan dia ingin memahami kamu itu. Dia ingin kamu faham keadaan dia. Dia seolah-olah dalam keadaan kaku. Dia berasa sangat beruntung dengan kehadiran kamu di dalam hidupnya ya. Dia sangat merasa beruntung. Dia sangat bersyukur teman-teman. Tapi dia memang dalam keadaan terdiam di sini. Kamu boleh lihat sendiri ya. Tidak tahu untuk bergerak. Bagaimana harus ke depannya. Dia masih memikirkan cara. Masih cuba mengatur langkah. Teman-teman, kita akan lihat apa yang akan berlaku ke depannya di dalam hubungan ini. Saya sering mendapat energi ghosting ya. Silent treatment ya. Hubungan yang terjeda ya. Cinta bersegi-segi ya. Sering hadir ya dalam bacaan saya ya. Di sini kita ada express your individuality ya. Saya dapat merasakan lebih kepada sikap berterus terang ya. Saya dapat merasakan it's about time ya. Dah tiba masanya teman-teman. Jika kamu merasa tidak puas hati kepada seseorang di sini, berjumpalah dengan dia kalau boleh berjumpa. Terus terang dengan satu sama lain. Kemana ke arah hubungan ini? Kalau betul ingin berpisah, harus berpisah. Berpisah dengan cara baik. Kekalkan semangat persahabatan pertemanan. Jika tidak dapat bertemu mungkin kerana jarak jauh, usahakan sesuatu. Kamu harus bertindak. Sekiranya dia selalu ada last minute change, kamu harus bertindak di sini ya. Jika kamu merasakan hubungan ini harus diperjuangkan ya, atau mungkin sepatutnya ada kata ataupun how do you say that? Kamu inginkan satu kata putus ya di dalam hubungan ini. Salah satu daripada kamu harus drop your ego dan bertindak. Itu yang saya rasakan ya. Salah satu daripada kamu harus maju ke depan. Saya melihatkan ada beberapa attempt ya, cobaan ya, yang dia ingin datang kepada kamu teman-teman. Tetapi ada sesuatu yang menghalang dia. Dan dia takut kamu pergi ya teman-teman. Di sini kita ada pregnancy. Adakah beberapa di antara kamu ya, sebab saya dapat merasakan energy complicated di sini ya, yang sedang pregnant hasil daripada hubungan ini, dan kamu sedang merasakan tertekan ya, ataupun dari sisi yang lainnya, beberapa di antara kamu sedang expect ya, sedang hamil ataupun daripada hubungan kamu sekarang ya. Dari sisi yang lain ya teman-teman, saya melihatkan pregnancy ini sebagai not literally pregnant, tetapi secara keberhasilan. Akan ada keberhasilan yang baru ataupun pencerahan yang baru di dalam hubungan ini ke depannya.
Saya dapat merasakan salah satu daripada kamu, especially kamu ya teman-teman, yang akan bertindak untuk mendapatkan pencerahan. Kerana kamu inginkan kata putus di dalam hubungan ini. Dan seseorang di sini kaku. Dia hanya suruh kamu menunggu dan this relationship keep dragging on. Kita lihat lagi ya teman-teman, apakah yang akan berlaku ke depannya ya. Okey, winter ya, musim sejuk ya, musim dingin. Akan berlakunya sesuatu ya di bulan Disember, Januari, Februari ya, bulan 12 ini, bulan 1 tahun depan dan bulan 2. Apakah ini tarikh perpisahan kamu dan dia, tarikh ulang tahun, perkahwinan, tarikh hari lahir, hari jadi, tarikh sesuatu yang menggembirakan atau menyedihkan? Atau bulan Disember, Januari, Februari ini adalah bulan-bulan yang sangat penting ya, yang hanya kamu dan dia tahu ya. Dan saya merasakan sebab bulan ini belum hadir sekarang ya, saya selalu bersikap positif dan melihat ke depan ya. Saya rasa akan ada keberhasilan ya di bulan 12, bulan 1 tahun depan dan bulan 2 itu yang paling cepat ya teman-teman. Kita lihatkan lagi ya, apakah yang akan berlaku ke depannya. Energi kaku di sini ya, seseorang yang ingin bertindak. Dia ingin kamu bersabar di sini teman-teman. Wow, Sun ya. Teman-teman, beberapa di antara kamu yang memiliki anak lelaki, saya dapat merasakan energi yang agak berbeza hari ini ya. Berbeza macam mana tu teman-teman? Anak lelaki ini akan memberikan satu energi aura positif kepada kamu, seperti membawa tuah ya. Saya dapat merasakan anak lelaki ini amat disayangi, disukai oleh seseorang yang lain di sini. Dan this child, this particular child akan menarik seseorang ini yang kamu fikirkan. Agak berbeza energi pembacaan yang saya tarik hari ini ya. Untuk kali ini saya merasakan anak lelaki ini membawa tuah, pengikat kasih ya. Dia akan membawa orang yang baik. Untuk kamu yang mempunyai anak ya, mungkin kamu ini energi kamu dan mantan akan menarik sesuatu yang baik. Sama ada berhubung lagi, even if kamu tidak akan berhubung lagi dengan dia, tetapi anak ini akan membawa keberhasilan yang baik. Seolah-olah membawa rezeki di dalam hubungan ini ya teman-teman. Penghasilan yang baik dari sisi pekerjaan si dia dan kamu. Ini energi yang agak luar biasa yang saya tarik hari ini teman-teman ya. Kita doakan yang baik ya, tapi ini energi positif ya teman-teman yang tiba-tiba saya rasakan di hati saya ya. Anak lelaki teman-teman ya. Baik, marriage ya. Wow, beberapa di antara kamu ya, walaupun sedang berhadapan dengan begitu banyak pergolakan di dalam hubungan ini, ya akan dapat ke jenjang yang lebih serius. Maksud saya apa? Dapat mengatasi segala ini ya. Mungkin beberapa di antara kamu yang sudah tunggu agak lama ya untuk teman-teman untuk ke jenjang yang lebih serius, untuk berkomitmen ataupun untuk bernikah. Akan ada ya teman-teman. Beberapa di antara kamu akan dikejutkan dengan energi ini ya. Harap-harap ya teman-teman, mulut saya masin ya, saya mendoakan yang terbaik untuk kamu ya. Tapi kalau tidak berlaku teman-teman, maafkan saya teman-teman. Saya akan senantiasa doakan yang terbaik untuk kamu. Tapi saya merasakan energi tuah di sini. Saya merasakan ada energi keberhasilan. Seseorang ini pesanan daripada jiwanya untuk kamu bersabar ya. Sebab dia memang kaku teman-teman, agak sukar untuk dia menemui standard dengan kamu ya, sama level. Dan jika kamu sudah tidak dapat bertahan lagi, move on ya teman-teman. Keputusan itu di tangan kamu. Tapi saya merasakan keberhasilan yang akan datang hasil daripada kesabaran kamu di sini. Kamu banyak bersabar teman-teman. Dan saya merasakan itu. Dan akan ada keberhasilan kerana kamu sikap sabar kamu yang lama menunggu di sini. Kita doakan yang terbaik ya teman-teman. Kita lihat lagi pesanan akhir. Apakah yang akan jadi ke depannya? Wow, flower power. Akan ada sesuatu yang berbunga-bunga, blossoming. Ini sama dengan blossoming ya teman-teman. Blossoming daripada sisi yang lain juga ya teman-teman. Akan ada penglibatan bunga-bunga di sini. Maksudnya, adakah kamu akan bertemu dengan si dia ini di taman yang ada bunga-bunga, ataupun kamu seseorang yang sangat menyukai bunga dan si dia mengetahui itu dan akan membawa bunga kepada kamu. Tapi saya melihatkan sebagai blossoming ya, penghasilan yang baik. Berbunga-bunga di sini ya teman-teman. Wow, birthday ya. Beberapa di antara kamu akan meraihkan ulang tahun hari jadi ya. Sama ada ulang tahun kamu, dia ataupun anak-anak di sini ya teman-teman.
Wow, kita doakan yang terbaik, tapi saya merasakan energi pesanan jiwa daripada si dia di sini untuk kamu memahami keadaan sebenarnya dia, ya. He or she is struggling, teman-teman, ya. Dia sedang mengalami proses kesukaran dan dia ingin kamu memahami itu. Dan dia tahu kamu pantas dicintai dan hubungan ini akan dragging dan dia tidak pasti sama ada kamu boleh bertahan. Tetapi ya teman-teman, daripada hasil kesabaran kamu, seolah-olah Tuhan akan mewujudkan sesuatu yang baik di sini, ya. Akan ada keberhasilan, teman-teman. Wow, teman-teman, saya sepatutnya menyampaikan pesanan daripada jiwanya si dia. Tetapi apabila saya dapat menarik energi yang lain, saya tetap akan menyampaikannya. Sedikit divert, ya, from the tema today. Tetapi secara keseluruhannya, dia kaku dan tidak dapat berbuat apa-apa. Dan dia ingin kamu memahami kesukaran dia, teman-teman. Dia begitu minder di sini, ya teman-teman. Begitu kaku. Dia seolah-olah kena bersaing untuk mendapatkan kamu, ya. Itu pesanan dari jiwanya. Tetapi energi yang saya divert tadi, yang tertarik di sini, akan ada keberhasilan. Saya tidak dapat memberitahu specifically keberhasilan itu apa. Tetapi yang baik, keberhasilan yang baik. Hasil daripada kesabaran kamu. Wow, saya merasa gembira, ya teman-teman. Tiba-tiba saya merasa sangat gembira. Saya merasakan seolah-olah doa yang akan dikabuli Tuhan di sini. Tuhan tidak akan, ya teman-teman, membiarkan kita begitu saja, ya. Apabila kamu sudah bersabar dengan begitu lama, menitiskan begitu banyak air mata yang berbarrel, maksud saya air mata yang begitu banyak ditakung. Tuhan mengetahui setiap titisan air mata kamu itu disebabkan apa. Tuhan merekodkan itu. Dan hasil daripada kesabaran kamu, tuah ini akan dibawa oleh seorang anak lelaki di sini. Wow. Saya merasakan energi yang sangat baik daripada pesanan tema hari ini. Baik teman-teman, kita lihatkan teman-teman, apakah pesanan-pesanan yang kamu harus dengarkan daripada seseorang yang sangat mengharap daripada kamu di sini, dan dia juga kaku, ya. Dia tidak dapat berbuat apa-apa, dan dia ada juga energi, ya, jika dia menyakitkan kamu. Wow teman-teman, saya bukan, I'm not here to comfort you, ya. Tetapi ada energi, ya teman-teman, yang dia tidak sengaja melakukan itu. Tidak sengaja menyakiti kamu di sini. Kamu sesuaikan dengan kondisi kamu, teman-teman. Tapi itulah yang saya rasakan di sini. Okay, I knew exactly what I was doing, ya. Keputusan yang dia ambil sebelum ini, ya. Seseorang ini yang bijaksana ini, dia mengetahui apa yang dia buat selama ini, ya. Dan dia ingin kamu tahu itu, ya. Dia merasakan apa yang dia buat itu betul. Betul ataupun tidak, teman-teman, ya. We are not perfect, ya. Tapi dia merasakan diri dia benar, ya. We need to let go of each other. Tengok teman-teman, untuk kamu yang cinta bersegi-segi, ya. Dia tahu yang kebenarannya harus melepaskan satu sama lain. Ataupun kamu yang masih mencintai mantan kamu, ada energi pasrah daripada si dia sebab dia mungkin tidak ada pekerjaan yang baik, ya. We need to let go of each other. Kesian, ya, ada energi yang sedih di sini, ya. Teman-teman, saya berjiwa lembut, ya teman-teman. Saya sering mengkasihani seseorang di sini, ya. Kamu tak perlu begitu melayan saya, ya teman-teman, sebab kamu lebih memahami kondisi perhubungan kamu, ya. But saya merasakan sangat kesian, ya. I couldn't let you get close to me, ya. Dia sangat ingin kamu datang dekat kepada dia, ya. Tadi saya ada katakan, ya, begitu last minute dia ingin bertindak, ada saja last minute change yang menghalang dia. Lantas dia tidak dapat membenarkan kamu datang dekat dengan dia, teman-teman. Saya rasakan energi kesedihan di dalam hati saya, ya teman-teman. Apa yang berlaku pasti ada sebabnya, ya teman-teman. I knew I was a distraction from your pain, ya. Wow, seseorang ini sangat confident, ya. Dia mengetahui, ya teman-teman, sebab kita ada card temperance tadi, ya. Dia sangat tahu, ya, bagaimana untuk mengubati kerinduan kamu, kesakitan kamu, ya. This person saya dapat rasakan sudah berdiri dengan kamu agak lama, ya. Dia seseorang daripada masa lalu kamu. Dia mengetahui, ya, cara-cara untuk mengubati, ya, kesakitan kamu. Dia tahu bagaimana cara untuk membuat kamu tidak menangis. I mean, the same person who made you cry is the same person who know how to wipe your tears. Begitu, ya teman-teman. Dia tahu cara-cara untuk mengubati kerinduan kamu, kesedihan kamu di sini, ya. Dia seorang yang bijaksana, teman-teman. Dia seseorang yang memerhatikan segala perkara kecil tentang kamu dan masih mempelajari kamu sehingga saat ini. Baik teman-teman, kita lihat lagi. I lost myself for a while, ya. Kadang-kadang apabila dia berdekatan dengan kamu, dia tidak merasakan bagaimana, ya teman-teman. I lost myself for a while, ya.
Apabila bersama dengan kamu, seolah-olah dia tidak dapat lost track of time, begitu ya. Dia begitu gembira bersama kamu, seolah dia kehilangan diri dia dan kehilangan how to say that in bahasa. Dia tidak dapat menjejak waktu dengan baik. Seolah-olah masa yang diluangkan dengan kamu tu sangat menghibur, sangat mengembirakan dia ya. Saya dapat merasakan beberapa di antara dia ini sangat sukar untuk menemukan kamu ya, dengan anak-anak mungkin. Dan apabila terdapat peluang itu, wow, it's amazing ya. It's time for me to heal now ya. Self love di sini ya, sangat sinkron ya. Sekarang adalah masa untuk dia healing ya, pencerahan rohani. Kita lihat lagi teman-teman. I hid who I really am from you ya. Sangat malu teman-teman, sangat minder di sini ya. Dan dia kadang-kadangnya dia menyorokkan ya, menyembunyikan perasaan sebenarnya daripada kamu. Dari sisi apa teman-teman? Dari sisi kesukaran dia, kesakitan dia ya. Seorang yang ego teman-teman, sudah pasti dia tidak akan menunjukkan itu sisi itu kepada kamu ya. I want to tell you how I feel. Walaupun dia menyembunyikan itu, dia sangat ingin sebenarnya ya untuk mengabari kamu. Dan saya dapat merasakan beberapa di antara kamu ya teman-teman, kamu adalah seorang yang sensitif. Kamu sudah pun tahu ya. Beberapa di antara kamu tidak tahu, tapi beberapa di antara kamu sudah pun tahu kesukaran seseorang di sini. Okey teman-teman, saya tidak tahu sama ada saya bersimpati dengan seseorang yang tidak pantas untuk menerima simpati, tapi saya senantiasa bersimpati dengan orang. Kamu tidak perlu melihat daripada sudut saya ya teman-teman. Saya cuma merasakan akan ada penghasilan yang baik ya teman-teman. Kalau seseorang ini sedang dalam keterpurukan, kita akan sentiasa mendoakan yang terbaik untuk dia supaya dia bisa berbangun ya, bangun semula, ada kebangkitan dalam situasi kewangan, kerjaya, kehidupan dia. Seseorang yang baik seperti kamu harus mendoakan yang baik, yang bahagia untuk semua. Akan ada keberhasilan. Think positif. Apabila kamu senantiasa berfikiran negatif, kamu akan menjayakan itu teman-teman. Ini sangat bahaya ya apabila kita bersikap negatif ya. Senantiasa melihatkan sesuatu dengan sikap positif. Kerana keberhasilan itu nanti akan positif. And I'm already happy ya teman-teman. Walaupun ini hanyalah prediksi ya, secara keseluruhan, tapi saya ingin mengucapkan tahniah ya atas pembacaan ini. Saya ingin mengucapkan tahniah kerana saya percaya teman-teman, I believe akan ada keberhasilan yang baik daripada hasil kesabaran kamu yang telah membuahkan hasil. Baik teman-teman, jangan terlalu negatif, selalu dapatkan aura positif itu ya teman-teman. Banyakkan doa kamu ya. Saya berharap kamu semua telah pun terhibur dengan readingan hari ini dan telah pun mendapat pencerahan sedikit sebanyak daripada readingan ini. Saya sangat berharap ya readingan ini dapat membantu kamu ya. Ambil yang manfaat, jadikan negatif sebagai sebuah pembelajaran. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang telah mendukung channel ini. Saya sangat-sangat menghargai itu kerana kamu senantiasa memberi saya semangat teman-teman. Walaupun kamu tidak menyedari itu ya. Saya hanyalah seorang manusia yang sangat kecil ya. Saya juga memerlukan ya dorongan kamu untuk meneruskan channel baru ini ya. Ini adalah channel baru saya dan saya juga berusaha untuk membantu kamu sebanyak yang mungkin. Di akhir kata teman-teman, kita serahkan segala-galanya di tangan Tuhan yang Maha Berkuasa. Dia pasti akan memberikan yang terbaik untuk kamu. Percaya itu ya teman-teman. Okay guys, keep your spirit up ya. Sentiasa bersemangat ya. Sentiasa bergembira ya. Always be joyful in your everyday life ya teman-teman. Salam sayang dari saya. Stay positive and I wish the best for all of you. God bless you all. Bye, take care. See you guys on my next reading.